Oke, kita langsung mulai saja ya Pak. Kan saya sudah memperkenalkan diri. Boleh Bapak memperkenalkan diri, namanya siapa, kemudian jabatannya apa, kerja apa, dan kerjanya tuh di mana? Boleh? Oke, nama saya Darsani SH. Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bangka. Ya, di DPRD Kabupaten Bangka. Oke, siap. Nah, Bapak menjadi anggota DPR Bangka itu dari tahun berapa ya? 2019. Wah, berarti udah jalan 2 tahun 2 ya, tahun. Pak? Ya. Nah, Bapak di anggota DPR tuh kenapa sih milih anggota DPR? Kenapa nggak buruh saja atau di bidang profesi lain? Intinya kita ingin menyerap aspirasi masyarakat, mengakomodir, artinya masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat lah, intinya seperti itu. Siap. Proses Bapak sampai ada di DPRD, boleh diceritain nggak Pak? Gimana perjalanan Bapak mulai dari kayak kampanye sampai bisa duduk di kursi DPRD? Ya, awalnya begini, untuk menuju suatu proses seperti itu, pertama kita mengadakan pendekatan dengan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya dan umumnya masyarakat luas yang ada di dapil kita masing-masing ya. Kebetulan kita dapil, kita Sungai Liat ya. Terus tidak lupa kita juga harus bersiraturahmi pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk berkolaborasi lah, artinya untuk di dalam pencalonan saya kemarin menjadi anggota DPRD. Oh ya, mantap sekali ya perjalanan Bapak sampai bisa duduk di anggota DPR yang begitu banyak ya persaingannya. Dan juga Pak, untuk menjadi anggota DPRD atau profesi Bapak kan udah layak ya sebagaimana mestinya. Nah, ada nggak sih tips bisa kayak sampai di kursi DPR itu, ada nggak tips Bapak biar generasi muda itu siapa tahu ada minat gitu ke ranah kayak anggota parlemen gitu? Intinya begini, pertama kita harus pendekatan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi, ormas-ormas. Artinya kita butuh pendekatan, tapi jangan pendekatannya artinya pada waktu kita akan mencalonkan. Nah, sebelumnya sekitar setahun 2 tahun kita sudah mengadakan pendekatan kepada mereka semua agar mereka bisa. Oke, mantap sekali ya jawaban Bapak ketika memberikan tips kepada generasi muda agar bisa mendapatkan pekerjaan seperti Bapak. Ada nggak sih saran yang harus dilakukan oleh generasi muda agar mereka tuh bisa seperti Bapak dan juga mereka tuh semangat untuk mendapatkan profesi yang layak sebagaimana mestinya? Ya, pertama begini, artinya jangan lupa, artinya pendidikan dulu kita utamakan ya. Tanpa adanya pendidikan untuk mencalonkan itu artinya itu unsur yang pertama ya. Kalau hanya tamat SMP, SD mungkin nggak bisa ya, minimalnya itu SMA. Itu dalam segi pendidikan. Artinya kita harus hidup bermasyarakat. Artinya kita banyakkan teman, baik di tempat kita, di mana-mana pun. Artinya kan
agar kita suatu saat nanti kita bisa disupport kawan-kawan, orang-orang tua, baik tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita harus butuh pendekatan kepada mereka. Ketiga juga kita paling tidak harus ikutlah sejenis organisasi agar kita bisa memperkenalkan diri, bukan hanya di lingkungan kita, di lingkungan di sekitar yang ada di dapil kita. Karena untuk proses di anggota DPRD itu nanti mekanismenya dibagi beberapa dapil, tergantung kita tempat tinggal kita. Oke, mantap sekali ya saran yang diberikan Bapak untuk generasi muda agar bisa mendapatkan profesi seperti Bapak yang sedang Bapak jalani sekarang. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih program unggulan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bangka, khususnya di ranah pendidikan? Kita menginginkan jangan sampai anak-anak ada putus sekolah, ya. Kita selalu bergiat, intinya kita memberi motivasi, dorongan kepada anak-anak sekarang. Artinya jangan takut mencari ilmu, untuk tetap belajar. Walaupun artinya kita tidak bisa duduk di kursi DPRD, mungkin kita bisa pengabdian kita lewat ilmu yang lain, bukan hanya di DPRD saja, ya. Kita bisa memotivasi atau anak-anak yang sekarang misalkan, atau ya kalau kita memang ada rezeki sih apa salah kita membuka lapangan pekerjaan selain kita menjadi anggota DPRD, ya. Mungkin sekian Pak wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya interview, walaupun Bapak punya kegiatan yang padat banget, tapi Bapak bisa untuk meluangkan waktunya. Sekali lagi saya Davika Nesa mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atensi dari adik kami mahasiswa UPI, saya akan mencoba membantu berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada adik kami yang berkuliah di UPI, berupa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, profesi saya adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka, dan untuk 2 periode ini, dan kemudian saya adalah selaku wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Bangka. Baik, memilih pekerjaan adalah sesuatu yang harus kita putuskan. Pada dasarnya saya memang lebih memilih memasuki partai politik. Muaranya adalah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Kenapa saya memilih? Karena memang saya mungkin merasa lebih cocok ketika saya berprofesi ataupun memilih pekerjaan sebagai seorang politikus. Ketika ada pertanyaan bagaimana prosesnya sampai mendapatkan pekerjaan tersebut, saya adalah seorang anggota DPRD di Kabupaten Bangka. Prosesnya memang sangat panjang. Yang pertama, prosesnya kita harus bergabung ataupun masuk di dalam struktur ataupun anggota partai politik yang memang sudah resmi di aturan Kementerian Kumham dan aturan KPU ataupun aturan negara, adalah partai politik yang resmi bisa mengikuti kegiatan daripada pemilihan legislatif, yang mana tahapan-tahapannya adalah ketika seseorang ataupun saya sudah menjadi kader partai politik biasanya membuka
proses seleksi ketika untuk menjadi calon legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif. Dan ketika sudah menjadi calon sementara, kemudian dilanjutkanlah dengan penetapan calon tetap oleh KPU, bahwa kami ataupun para peserta yang sudah mendaftarkan diri di dalam pemilihan umum terutama pileg sudah menjadi calon tetap. Ketika sudah menjadi calon tetap, ditetapkan oleh KPU, berhak mengikuti tahapan terakhir, yaitu tahapan pencoblosannya ataupun tahapan pada hari H pemilu legislatif. Tips-tips untuk menjadi seorang anggota DPR, yang pertama adalah masuk dulu kita atau bergabung dulu menjadi kader ataupun menjadi pengurus ataupun berpartisipasi di partai politik. Nah, setelah kita resmi dan memegang KTA, barulah tahapan-tahapannya akan dilalui. Pesan-pesan saya kepada generasi muda yang ingin bergabung ataupun turun ataupun berbakti kepada negara melalui jenjang keanggotaan DPRD, rajin-rajin belajar, kemudian berorganisasi dan masuk ke dalam partai politik, berusaha untuk mengambil hati rakyat ataupun konstituen, karena tahapannya ketika duduk di DPRD itu adalah hasil daripada pemilu ataupun hasil daripada coblosan oleh konstituen kita. Makanya bagi adik-adik generasi muda yang ingin segera bergabung dengan partai politik, kemudian cepat beradaptasi, cepat mengambil inisiatif di tengah-tengah masyarakat agar proses pencalonan bisa berjalan lancar dan bisa menjadi seorang anggota DPRD di jenjang kabupaten, provinsi ataupun di pusat ataupun di Republik Indonesia, yaitu anggota DPR yang berada di Senayan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai jawaban atas pertanyaan nomor 1, bekerja sebagai apa dan profesinya di bidang apa? Jadi profesi saya seorang dokter, kemudian dokter umum, dan bekerja di klinik 2M Dr. Zaril sebagai penanggung jawab klinik. 2M Dr. Zaril. Ditanyakan mengapa saya memilih profesi tersebut. Ini ceritanya panjang, Mbak Davi. Sejak saya anak-anak, orang tua saya, mama dan ayah, serta munyang, nenek, dan atuk, waktu itu kakek maksud saya, ketika selesai sholat, saya selalu ditanya, setelah bersalaman, saya mencium tangan mereka bertanya mau jadi apa, mereka bimbing, saya jawabnya mau jadi seorang dokter. Nanti ditanya, kenapa mau jadi dokter? Mau nyuntik ayah, mau nyuntik mama, atau nyuntik munyang, nyuntik nenek, atau nyuntik atuk, seperti itu. Pertanyaan sederhana, dan jawabannya sudah dibimbing mereka. Dari itu, saya termotivasi, saya ingin menjadi seorang dokter. Jadi kalau saya ditanya waktu itu cita-citanya mau jadi apa, saya mau jadi dokter. Nah, setelah tamat SMA, tentu saja saya harus memilih fakultas kedokteran. Nah, demikian. Di sana saya baru bisa melanjutkan ke fakultas kedokteran, dan tentu saja kalau ditanya mengapa memilih pekerjaan tersebut, ya karena saya ingin mengabdikan ilmu saya dapatkan untuk menjadikan masyarakat lebih sehat, rakyat lebih bahagia, tentu saja untuk mendapatkan berkah dari Allah, dan dengan cara mengobati orang atau menyarankan orang agar tetap sehat, itu ada satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Dan yakinlah, kalaupun orang itu sembuh, itu hanya karena Allah yang membuatnya sembuh. Obat dan dokter hanya sebagai perantara saja, obat dan dokter itu. Ya, kalau bicara bagaimana sampai mendapatkan profesi seorang dokter, tentu setelah berada di Fakultas Kedokteran, kami mengikuti kuliah di sana, dan saya kegiatan kuliah, lalu sampai mendapat gelar sarjana kedokteran. Setelah proses, kalau
jadwalnya 8 semester waktu itu, 4 tahun. Kemudian setelah dilantik jadi sarjana kedokteran, maka melanjutkan pendidikan menjadi seorang koas, yaitu koasisten. Koasisten itu sarjana kedokteran yang magang, ya istilahnya magang, lalu dibimbing di rumah sakit ataupun di puskesmas untuk dididik menjadi seorang dokter dengan cara menerapkan ilmu yang kami dapatkan, dibimbing oleh dosen-dosen senior ataupun oleh kakak-kakak kelas yang mengambil spesialis. Nah, dari situ kami terbiasa berhubungan dengan pasien dan belajar serta diajarkan serta dibimbing, dibina untuk mengatasi berbagai kondisi pasien. Nah, dari situ setelah dijadwalkan sekitar waktu itu 2 kali 4 semester, 4 semester berarti ya, jadwalnya 4 semester, lalu kami selesai. Nah, pas zaman saya malah dijadwalkan 5 semester. Nah, dengan 5 semester itu seorang koas setelah selesai maka bisa dilantik menjadi seorang dokter. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, adakah tips agar dapat mendapatkan pekerjaan tersebut? Tentu saja perlu ketekunan dan perlu baik tenaga, waktu, uang, dan lain-lainnya, termasuk perasaan. Bagaimana ketika seorang sarjana kedokteran mengikuti dari bangsal ke bangsal, itu perlu kekuatan selain fisik, juga perlu kesiapan mental. Nah, dengan demikian setelah mengikuti berbagai kegiatan tersebut, maka saya alhamdulillah bersama teman-teman yang lain juga bisa menjadi seorang dokter. Nah, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tentu saja perlu kerja keras kita semua, kerja keras dari sahabat-sahabat kita yang ingin menjadi seorang dokter. Pastikan bahwa ketika kita berniat menjadi seorang dokter, kita berniat tulus karena Allah, kita berniat untuk membagikan kemampuan kita untuk membuat orang menjadi lebih sehat. Mengenai apa saran yang bisa diberikan untuk generasi muda agar bisa mendapatkan profesi tersebut? Lakukan saja setelah tamat SMA, lanjutkan, atau dari SMK, ikuti seleksi untuk masuk menjadi seorang dokter di Fakultas Kedokteran di universitas manapun. Tentu saja sesuai dengan kondisi kita saat ini, mau di Fakultas Kedokteran swasta atau negeri, tergantung kondisi keuangan. Dan yang jelas, siapapun nantinya ketika menjadi seorang dokter, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat, kepada rakyat, dan akan membuat kita semua merasa nyaman seperti itu. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat kita dan Mbak Davi serta kawan-kawan mahasiswa lainnya, ayo terus kita berjuang. Apapun profesi kita nantinya, lakukan sesuatu untuk mendapatkan profesi itu dengan cara yang mulia, sehingga dengan cara yang mulia tadi kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berprofesi seperti yang kita harapkan, terapkan ilmu yang didapatkan dari yang kita punya atas profesi yang kita miliki untuk kepentingan bersama, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Aja ya. Ya, boleh. Sebelumnya aku Davi Kanesa, mahasiswi angkatan 2019, jurusan PGSD dari UPI Kampus Cibiru. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya ke Kang Denny sama ke Kang Diki yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu aku di tugas wawancara ini. Nah, tujuan wawancara ini itu sebagai forum diskusi ya, kayak sharing gitu terkait profesi yang akan tekuni atau yang akan miliki, dan juga untuk meningkatkan rasa motivasi dan semangat mahasiswa UPI khususnya terkait topik yang akan kita bahas, yaitu terkait profesi. Dan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku juga, yaitu mata kuliah pembelajaran IPS di kelas tinggi dengan dosen pengampunya itu Bapak Husain Arifin dan Ibu Yona Wahyuningsi. Nah, mungkin salam ke dosennya. Iya, siap. Nah, mungkin segitu aja ya perkenalan dari aku. Nah, barangkali. Nah, boleh nih Akang memperkenalkan diri, namanya siapa, terus juga profesi yang Akang miliki itu seperti apa, dan ranahnya tuh seperti apa. Oke.
Langsung aja ya, nama saya Diki Rahmat Terawan. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Bandung tahun 2021. Masih beberapa hari yang lalu saya resmi lulus. Untuk profesi sekarang aslinya saya bukan jadi seorang stand up comedian ya. Stand up comedian itu lebih ke hobi aja gitu. Untuk sekarang tuh saya menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah sanawiyah yang ada di Kota Cimahi. Ya bisa dibilang sebagai guru. Dan juga di beberapa sekolah saya menjadi pelatih ya, disebutnya pelatih ekstrakurikuler di 2 sekolah. Itu ekstrakurikuler pramuka dan juga ekstrakurikuler broadcast. Untuk kesibukan lainnya, saya sekarang juga tergabung dalam tim Cimahi Creative Network sebagai humas dan juga marketing dari Cimahi Creative Network itu sendiri. Nah, kalau Davi mau tahu Cimahi Creative Network itu seperti apa, bisa langsung follow dan juga subscribe channel YouTube kami di Cimahi Creative Network. Sekalian promosi aja. Itu mungkin Davi. Kalau stand up comedy saya hobi, jadi banyak ya menyukai banyak hal lah di stand up comedy seperti itu. Gimana? Wah, produktif sekali ya Akang satu ini. Oke, mantap ya jawabannya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih milih pekerjaan itu? Tadi kan udah disebutin jadi tenaga pengajar, terus juga jadi stand up comedy, dan juga di ekstrakurikuler. Kenapa nggak jadi presiden Indonesia aja atau anggota DPR? Gitu kan, kenapa milih pekerjaan itu? Oke, untuk stand up comedy dulu mungkin ya. Untuk stand up comedy itu saya memilih karena saya tuh punya minat terhadap kesenian lawak ini gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di komunitas stand up Indo Cimahi. Kebetulan bersama Kang Denny juga nih, kita satu komunitas seperti itu. Yang akhirnya di mana dari stand up comedy ini saya bisa tergabung juga dalam keanggotaan di podcast Deras yang sekarang dinaungi oleh Cimahi Creative Network. Nah, jadi sejalur lah ya minat saya tuh dalam dunia stand up comedy sampai sekarang jadi di Cimahi Creative Network ini. Untuk tenaga pengajar, saya tuh memilihnya menjadi pelatih pramuka saja di satu sekolah, karena di satu sekolah itu ada kekurangan guru, hanya saya ditarik untuk mengajar juga. Jadi selain menjadi pelatih pramuka, untuk jadi guru itu bukan keinginan saya, dan juga saya tidak pernah ada keinginan untuk jadi guru sebetulnya. Hanya pelatih pramuka saja, tapi karena kebutuhan dari sekolah tersebut, akhirnya saya ditarik untuk menjadi seorang guru. Nah, kalau tadi kan bilang gimana kalau kenapa nggak jadi presiden atau anggota DPR? Saya dulu punya cita-cita menjadi seorang presiden, tapi usaha saya tidak seperti menjadi presiden, ya cuma sebatas ketua RT mungkin saya usahanya. Ya pokoknya untuk sekarang sih apa yang saya lakukan itu, yang kesibukan saya sekarang ini aslinya bukan suatu keinginan saya gitu, tapi lebih banyaknya minat saya seperti pelatih pramuka, pelatih ekskul broadcast, dan juga terutamanya di stand up comedy. Itu lebih ke minat aja, bukan keinginan memang benar-benar saya pengen jadi seorang itu. Itu mungkin Devi, gimana jawabannya? Ya, bagus sekali ya jawabannya, sangat terinspirasi sekali. Butuh hal yang menginspiratif untuk mendapatkan kenikmatan gitu ketika kita sibuk itu dalam mengatur waktu. Yang pertama, kita harus mengetahui jadwal dari setiap pekerjaan yang kita lakukan.
Yang kedua, jangan multitasking. Jangan lebih dari satu pekerjaan dilakukan dalam satu waktu, jangan. Karena itu tidak akan mengefektifkan waktu. Dan juga yang ketiga, ketika kita banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, cara membagi waktunya adalah kita lihat dulu skala prioritasnya. Apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin David bisa ditangkap. Oke, mantap sekali jawabannya. Kita langsung saja ya. Gimana sih Kang proses Akang sampai mendapatkan profesi yang Akang miliki sekarang itu? Oke, untuk menjadi seorang mungkin guru atau tenaga pengajar, yang proses yang saya lewati itu dari pramuka sih. Karena kalau nggak dari pramuka, saya mungkin nggak akan jadi seorang guru gitu. Karena kan saya berangkat dari pelatih pramuka terlebih dahulu, baru diangkat menjadi guru di satu sekolah tersebut. Nah, yang pasti perlu yang namanya latihan, lalu peningkatan kualitas dengan mengikuti kursus-kursus. Akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu lebih nih, bukan cuma latihan di sekolah aja, tapi kursus di luar, karena di pramuka juga ada kursus-kursusnya. Hanya itu yang bisa saya dapatkan menjadi bekal saya ketika saya melatih. Saya beri kepercayaan kepada sekolah yang sudah mengamanahi saya menjadi seorang pelatih itu. Saya beri kepercayaan kepada mereka dengan kinerja saya yang baik. Akhirnya sekolah itu mempercayai saya untuk menjadi seorang guru, nah kan kayak gitu. Kalau untuk stand up comedy, mungkin sekarang saya masih kelasnya masih di komunitas aja, belum menjadi komik yang nasional gitu ya. Insya Allah OTW lah, saya juga punya target di stand up comedy menjadi komika nasional kayak gitu. Yang saya lakukan untuk saat ini di stand up comedy ya banyak menulis, karena stand up comedy ini adalah seni lawakan yang kita lakukan dengan bercerita kayak gitu. Cerita-cerita yang kita dapat itu kan harus didapatkan dari tulisan-tulisan yang kita buat. Rajin menulis, rajin open mic, latihan stand up comedy, dan saya rajin menonton video-video stand up comedy dari komik-komik yang memang sudah terkenal lah, yang sudah profesional. Nah seperti itu. Dan yang pasti dari semua yang proses yang saya lakukan itu cuma satu hal, yaitu konsisten. Karena kalau kita nggak konsisten, pasti akan kehilangan sentuhan lah. Kita udah sering, kita misalkan stand up comedy, nulis materi tapi nggak pernah dibawakan atau dilatih gitu ya, dilatih di open mic, nggak konsisten juga, ya pasti akan kehilangan sentuhan ketika kita membawakannya di hadapan orang yang lebih banyak. Begitu juga di pramuka, ketika saya nggak konsisten nih belajar ilmu pramukanya, pasti saya nggak akan bisa menjadi seorang guru. Nah, ada nggak sih dari Akang saran yang diberikan untuk generasi muda khususnya agar mereka tetap semangat untuk dapat pekerjaan yang layak sebagaimana mestinya dan sesuai profesi di era mereka? Tentang bagaimana kita mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga sesuai dengan latar belakang yang kita miliki. Ya pertama, kita punya relasi. Itu penting banget sih, relasi. Bagi saya, ketika kita punya relasi, kita punya banyak orang yang kenal, kita punya banyak link nih, kita bisa mendapatkan informasi-informasi, mungkin pekerjaan, terus informasi seperti pelatihan atau apapun itu bisa memudahkan kita dalam pengembangan skill. Nah, yang kedua selain relasi, yaitu tadi pengembangan skill. Kita harus banyak berlatih, karena di dunia pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk saat ini adalah kemampuan. Dari kemampuan
mungkin IPK itu jadi syarat, tapi hanya syarat di awal saja, karena perusahaan juga membutuhkan yang namanya bukti, yaitu dari kemampuan yang kita miliki. Nah, ketika kemampuan kita sejak berbanding lurus dengan IPK yang kita punya itu IPK yang bagus, ya pasti perusahaan akan lebih menyukai hal tersebut. Lalu tadi saya relasi pengembangan skill. Yang ketiga, kita bisa cepat beradaptasi di manapun. Karena yang namanya dunia kerja, kita rasa nggak akan sama seperti di dunia kuliah, di dunia pendidikan. Orang-orangnya mungkin lebih idealis, orang-orangnya lebih memikirkan diri sendiri. Kita gimana caranya bisa lebih menyesuaikan terhadap lingkungan kerja yang kita hadapi nanti. Itu mungkin relasi, pengembangan skill, dan juga cepat beradaptasi, adaptif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin makasih buat Davi yang udah mau ngewawancara aku buat sharing di sini tentang pengalaman aku berprofesi ya. Nama saya Irfan Alfian, mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 2018. Sekarang menduduki semester 7 di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Aku tinggal di Cianjur, sekarang ngekos di Ledang, Bandung. Pun saya sekarang berprofesi juga sebagai desainer grafis di salah satu agensi kreatif yang ada di Bandung, yaitu Armada Entitas Online. Itu letaknya ada di Kopo, Bandung ya. Kayak gitu. Dulu sebelum saya kerja di Areon atau Armada Entitas Online juga, saya pernah kerja di Cileunyi. Itu ada studio agensi kreatif juga, namanya Akeno Multimedia Solution. Cuman kalau yang di sana itu udah berhenti karena kesibukan lain hal. Saya ikut organisasi juga, makanya saya berhenti di sana dan saya kerja sekarang di Armada Entitas Online saja yang ada di Kopo, Bandung. Selain itu, saya juga sekarang sedang mempunyai usaha ya, wirausaha bisnis brand clothing lain ya. Saya mempunyai bisnis usaha pakaian atau fashion yang berfokus di bidang fashion casual gitu ya. Sekarang masih t-shirt saja, nanti mudah-mudahan bakal merambah ke fashion lain seperti celana, sepatu, jam tangan ataupun sabuk dan lain-lain. Nah, itu namanya Nest Supply. Itu saya kebetulan sebagai CEO juga, sebagai co-founder juga, sebagai co-founder juga di sana. Sekaligus saya membranding dan mengerjakan desain ataupun konten juga. Itu kerjaan saya juga kayak gitu. Mantap sekali ya Kang Irfan, ini sangat produktif banget ya orangnya, meskipun dia kuliah tapi dia juga bisa gitu bekerja, banyak pekerjaan malah ya, mulai dari kayak desain grafis, juga punya usahanya tersendiri. Itu udah mantap banget sih Kang. Nih, kenapa sih Akang memilih profesi itu, kenapa nggak yang lain aja gitu, kayak misalkan jadi guru atau jadi presiden Republik Indonesia atau jadi anggota DPR? Boleh dijawab Kang? Oke, hatur nuhun pertanyaannya. Siap, aku mau jawab. Tadi tuh kenapa alasan saya memilih profesi tersebut ya, yang saya geluti sekarang. Alasan kenapa saya memilih profesi tersebut, tadi kan saya sebagai desainer grafis ya, yang pertama karena saya memang sekarang sedang berkuliah di jurusan desain komunikasi visual, dan di desain komunikasi visual itu ada dua pilihan penjurusan ya kalau di DKVUP itu. Ada sebagai desainer grafis dan desainer multimedia. Saya berfokus di desainer grafis karena memang saya sejak dulu sudah basic di sana ya. Dulu saya sering
menggambar, ilustrasi di kertas, dan beralih ke digital. Saya udah mulai sering ke sana, lalu tertarik di bidang desain grafis, ya udah milih di jurusan desain grafis, dan kedepannya mungkin bakal terus-terusan sebagai profesi desainer grafis ya, kayak gitu. Itu untuk profesi yang pertama, karena memang yang pertama jurusan, dan kedua pilihan utama saya tertarik di sana tuh memang sejak dulu saya menyukai bidang desain grafis. Terus berikutnya kenapa saya berprofesi di wirausaha? Sebenarnya sejak dari dulu juga saya tuh ingin banget mempunyai usaha brand clothing ya. Dulu ketika masih SMA saya tertarik gitu, sering desain-desain di kertas, t-shirt buatan sendiri gitu ya. Tetapi selama itu tuh belum kunjung terrealisasi gitu untuk profesi berwirausaha di brand clothing. Nah, lama kemudian saya bertemu dengan seseorang di salah satu organisasi, yaitu organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Saya ketemu dengan rekan saya, ternyata kita mempunyai frekuensi yang sama, dan dia akhirnya ngajak saya gitu untuk join membangun suatu wirausaha, yaitu brand clothing. Saya berfokus di desain grafisnya, dia berfokus di marketingnya gitu, marketing dan manajemen. Itu sih alasan kenapa saya memilih dua profesi tersebut. Tentu berangkat dari dulu, saya emang udah suka dari dulu banget gitu. Ketika belum masuk perkuliahan pun saya udah menyukainya. Itu mungkin, Davi. Oke, berarti misalnya yang pertama relate dengan jurusan yang akan tempuh sekarang ya di kuliahnya. Dan juga mungkin itu karena kayak punya minat gitu ya di bidang yang akan pilih sekarang. Hatur nuhun atas pertanyaannya. Aku jawab yang pertama dulu, profesi pertama dulu, yaitu desain grafis ya. Saya bekerja sebagai freelance desain grafis ini tidak semerta-merta saya langsung masuk dan diterima gitu. Itu tentu melalui proses dulu saya sebelum masuk ke sana. Yang pertama mungkin ketika masuk kuliah saya sering-sering sekali belajar desain grafis ya. Karena memang awal masuk tuh saya termasuk orang yang ketinggalan gitu. Saya punya minat tapi saya belum punya skill ketika masuk teh. Saya punya minat tapi alat yang saya gunakan masih rendah, masih spek kentang lah. Ilmu juga belum banyak. Makanya dari sana saya berproses ingin melebihi yang lain, bahkan ya saya sering belajar, sering baca buku, sering mengikuti seminar-seminar tentang desain, sering mengikuti workshop, sering diolah lah terus skillnya sehingga bisa lumayan gitu ya punya bekal. Nah dari sana saya semester 5 itu udah mulai banyak yang ikut magang-magang ya. Ada kampus Merdeka Belajar dulu tuh, ada dosen saya ngasih saya pamflet atau poster magang gitu awalnya. Nah itu tuh saya lumayan tertarik gitu ya, karena dengan magang saya bisa belajar langsung di industri kreatif itu seperti apa sih di luar sana gitu. Nggak cuman belajar seminar doang, nggak cuman belajar di perkuliahan doang gitu ya dengan soal-soal atau brief desain yang diberikan oleh dosen. Akan tetapi berhubungan langsung dengan klien, saya ingin belajar itu. Nah saya ikut magang itu sekitar 3 bulanan, dan pada akhirnya alhamdulillah pekerjaan saya di magang itu membuahkan hasil yang bagus gitu. Saya jarang telat mengumpulkan pekerjaan, saya kerjanya bagus lah dengan desain-desain yang bermanfaat juga buat klien gitu. Pada akhirnya dari si perusahaan atau agensi yang sekarang saya kerjakan ini tertarik buat menarik saya bekerja di sana. Awalnya saya bekerja full time sih ya. Ketika sebelum corona saya bekerja full time. Ketika pandeminya belum terlalu parah banget, saya bekerja full time, sering ke kantor, dan pada akhirnya ketika pandemi sudah memuncak, itu menjadi work from home, saya kerja di rumah. Lalu setelah itu kondisi ekonomi dari klien-kliennya agensi saya mungkin menurun ya, sehingga pekerjaan saya yang awalnya full time dari awal pagi jam 9 atau 10-an sampai jam 5 itu menjadi freelance kayak gitu. Jadi per hari itu nggak dipatok waktunya, jadi masuknya part time ya.
itu bebas mau dikerjain kapan aja karena kontennya berkurang, konten kerjaannya kayak gitu. Nah itu proses saya di mana saya mendapatkan pekerjaan saya gitu, dari mulai saya belajar dulu tertinggal saya kejar orang lain, lalu pada akhirnya ada magang, saya ikut magang dan alhamdulillah ditarik untuk bekerja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saya berwirausaha saya berprofesi sebagai wirausahawan. Itu proses awalnya dulu ketika masuk kuliah saya menyukai brand-brand ya, saya cukup suka juga dengan brand clothing. Saya sering mengkoleksi juga brand clothing orang lain, teman-teman saya koleksi juga, dan brand-brand yang udah besar di Bandung saya koleksi juga karena saya suka banget itu menggunakannya. Nah dari sana saya mulai tertarik lagi, wah kenapa nggak saya bikin aja gitu ya, saya bikin dan saya bakal bangga gitu menggunakan karya saya sendiri dan menjualnya orang lain. Saya lihat orang lain pada pakai karya saya, itu saya bakal bangga sekali gitu. Yaudah saya berencana bikin, tapi terhalang banyak kesibukan lain, kayak saya ikut organisasi himpunan jurusan ataupun di fakultas, di organisasi daerah, di unit kegiatan mahasiswa, sehingga sering saya undur-undur. Dan pada akhirnya ketika saya gabung organisasi fakultas, bertemu dengan rekan saya yang satu frekuensi, kebetulan dia juga suka brand-brand juga dan style desainnya sama gitu ya. Ya udah dia ngajak saya join dan akhirnya terjadilah dan terbentuklah brand clothing saya kayak gitu. Itu prosesnya. Itu sih. Mantap sekali ya proses yang Akang lalui, ya, mulai dari nol sampai Akang udah habis usahanya yang sukses itu. Oke. Kang, ada nggak sih Kang tips agar bisa teman-teman yang lainnya tuh bisa gitu mengikuti jejak Akang yang mendapatkan profesi yang bagaimana mestinya? Tips ya untuk kawan-kawan yang mau memulai ataupun mau mengembangkan dirinya untuk berprofesi di luar sana. Yang pertama mungkin coba kalian sering belajar ya, mau itu nanti yang ditekuninya desain grafis ataupun berwirausaha, sering belajarlah gitu. Mau itu nantinya buka buku, nonton video di YouTube, ngelihat referensi style desain sekarang seperti apa dan lain-lain. Itu udah banyak sekali wadah untuk kita belajar ya. Bahkan di organisasi juga udah banyak menyediakan kayak webinar tentang desain ataupun workshopnya, itu udah banyak sekali gitu. Makanya perbanyaklah belajar. Selain itu perbanyak juga relasi, mainlah gitu. Kalau kalian aktif berorganisasi, kalian juga bakal bertemu orang baru, bertukar pikiran baru, mendapat insight baru, sehingga relasi didapat. Bahkan dari teman ke teman pun sering ada kerjaan gitu ya. Karena saya kenal dengan orang ini, orang itu kenal saya sebagai seorang desainer grafis, karena dari itu dipromosikanlah saya sebagai desainer grafis gitu. Ada yang nyantol ke dia, ya udah dia sebagai penghubung saya dengan klien saya. Banyaknya kayak gitu juga saya gitu. Kalau untuk pekerjaan itu coba aja kalian sering belajar, sering banyak relasi, sehingga nanti bakal dapat juga lowongan pekerjaan ya, mau itu nanti dari teman ataupun dari sosial media juga banyak. Coba aja masuk ke sana. Kalau kalian belum siap untuk melamar pekerjaan, coba dulu aja magang gitu, biar tahu dulu kondisi di luar sana tuh seperti apa sih industri kreatifnya kayak gitu. Itu untuk yang desain grafis. Pun dengan yang brand clothing pun, berwirausaha pun kalian juga sama, kalian harus sering banyak belajar, mau itu baca buku, baca tentang brand clothing lah, nonton YouTube atau di sosial media udah banyak juga. Begitu juga dengan relasi, kalau yang brand clothing ini kita bisa tahu konveksi mana yang lebih murah gitu ya, ataupun orang-orang penggiat brand clothing yang lebih ngerti bakal sering ngasih insight juga ke kita gitu. Kalau kita banyak relasi, kita juga bakal tahu sistem marketing itu seperti apa, strateginya yang mau digunakan ketika pandemi seperti apa dan lain-lain, karena relasi itu tuh. Jadi dengan relasi saya sering berdiskusi di luar, sering tahu model, misalkan model yang cocok buat brand saya tuh siapa dan lain-lain.
Itu sih. Jadi yang pertama itu adalah banyak belajar, mau itu baca buku, nonton video, atau scroll Instagram yang bermanfaat, atau di internet. Dan yang kedua itu cari relasi, kayak gitu. Itu sih. Mantap sekali ya Kang, berarti tips yang Akang kasih untuk teman-teman yang lainnya untuk mengikuti jejak Akang itu yang pertama harus ada relasi, dan intinya kita harus mau banyak belajar ya Kang. Ya, betul sekali. Sebelumnya perkenalkan, namaku Eka Yusrizal Maulasa, cuma biasanya disapa Rizal. Saat ini aku berprofesi sebagai seorang mahasiswa juga, dan juga merangkap sebagai role model ataupun influencer. Istilahnya jadi representatif dari berbagai kementerian juga gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang pendidikan nih. Kebetulan cocok banget ya sama Kak Davi sendiri gitu. Terus untuk saat ini sendiri biasanya masih aktif untuk ngajar anak-anak sekolah dasar, khususnya di daerah Subang, karena saya megang satu sekolah dasar negeri di sana. Terus juga ngajar di panti asuhan gitu. Ya, mantap sekali ya profesi yang dimiliki oleh Kak Rizal sendiri, yang mungkin ini menjadi profesi yang cocok gitu di era society 4.0. Nah, kenapa sih Kang tertarik gitu di ranah influencer? Apakah ada alasan tersendiri gitu bisa jadi influencer? Boleh diceritain Kang? Oke. Kenapa sih bisa tertarik ataupun mungkin masuk ke dunia influencer ya? Karena gini, basicnya dulu waktu di SMP sudah melihat bagaimana sih masyarakat menghadapi isu-isu sosial. Bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah sosial, entah itu kemiskinan, anak terlantar, kemudian masalah pendidikan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau misalnya bisa dibilang ya, dulu waktu SMP belajarnya benar-benar datang dari dunia pendidikan tuh. Kemudian akhirnya mulai bergabung dengan organisasi-organisasi terkait, misalnya seperti Forum Anak, kemudian juga Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, kemudian juga ada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, dari situ secara tidak langsung kan menuntut aku menjadi seorang role model ya istilahnya di kalangan masyarakat, di mana orang-orang melihat bahwa wah, Kak Rizal ini salah satu representatif dari Dinas Perhubungan, wah, Kak Rizal representatif dari Dinas Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Yang mau nggak mau aku harus bisa memberikan positive vibes kepada banyak masyarakat, dan harus juga bisa memberikan rangkulan, kemudian dorongan, kemudian support lah sama teman-teman yang lain gitu kan. Dari situ mungkin secara nggak langsung udah masuk ke dalam dunia influencer gitu kan. Influencer itu bagaimana kita bisa menginfluence, bagaimana kita bisa mempengaruhi banyak orang secara positif ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu cerita singkatnya, tapi baru betul-betul bisa dikatakan sebagai seorang influencer itu ketika aku duduk di bangku kelas 11 SMA waktu tahun 2017, karena kebetulan tahun 2017 aku kuliah juga, ternyata kuliah hukum, kemudian menjadi perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Republik Indonesia di ASEAN Foundation untuk jadi Duta Seni dan Kebudayaan ASEAN, kemudian juga maju ke Forum Anak Nasional di situ. Nah, secara tidak langsung betul-betul dibentuk karakterku sebagai seorang influencer yang memang bisa mengajak banyak orang untuk bergerak sama-sama, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan anak ya saat itu. Mungkin itu sih singkatnya kenapa tertarik di bidang influencer dan masuk di dalam dunia influencer tadi. Wah, mantap sekali ya Kak pengalamannya. Oke, tadi kan Kakak udah nyebutin nih beberapa pengalaman. Ada nggak sih Kak pengalaman lain terkait organisasi yang Kakak ikuti, kayak misalkan kayak UNICEF atau lain sebagainya? Boleh apa aja yang akan ikutin dari selama di bangku sekolah sampai di bangku kuliah? Oke, mungkin kalau disebutin semuanya kayaknya banyak banget ya. Aku sebutin beberapa hal aja. Mungkin waktu pas di SMA, aku bergabung waktu itu sama UNICEF lewat Save the Children. Waktu itu aku jadi perwakilan UNICEF dari sekolahku. Kemudian di Save the Children itu aku gabung dari tahun 2016 sampai 2018 di program Ideal, Semua Anak Harus Sekolah. Betul-betul fokus di bidang pendidikan, tapi tidak hanya pendidikan untuk anak-anak yang normal,
melainkan juga untuk para penyandang disabilitas atau anak dengan kedisabilitasan ya, atau kebutuhan khusus. Kemudian juga melakukan sebuah kegiatan pelatihan untuk banyak mahasiswa dan juga para pelajar SMK terkait dengan entrepreneurship. Bagaimana sih supaya mereka bisa memanfaatkan sistem sumber, kemudian potensi yang mereka punya, baik yang ada secara individual atau kelompok atau mungkin yang ada di basic di sekolahnya, sehingga mereka terangkat. Kemudian juga pernah melakukan gerakan penanaman 1 juta pohon itu di Kabupaten Bandung, sehingga saya mendapatkan anugerah waktu itu sebagai pemuda inspiratif Kabupaten Bandung. Kemudian juga ketika masuk ke bangku perkuliahan, ketika awal semester itu saya langsung dipanggil oleh 2 kementerian sekaligus, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan, waktu itu di Kementerian Sosial jadi pendamping PKH, karena kebetulan saya memang aktif juga di dunia sosial. Kemudian juga kalau ke Kementerian Pendidikan, pada saat itu menjadi satu-satunya perwakilan mahasiswa tingkat D4 dan S1. Waktu itu juga ada dari UPI, tapi program magister di jurusan pendidikan sejarah kalau tidak salah, hanya ada 2 orang, jadi total mahasiswa itu sekitar 7-8 orang, dan saya satu-satunya yang duduk di bangku D4 ataupun S1 pada saat itu. Dan kita diangkat sebagai Duta Sejarah Indonesia, misalnya seperti itu ya. Kemudian menjadi perwakilan juga Indonesia di Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan Chinese Embassy atau Kedutaan Besar Cina, dan terakhir menjadi representatif dari UNICEF itu di perwakilan Mikronesia sama Tiongkok waktu itu. Dan yang saat ini menjadi proyek besar adalah kegiatan Indonesian Youth Summit dan Sabang sampai Merauke, di mana kegiatan ini adalah kegiatan inklusi. Kebetulan saya fokus di bidang pendidikan inklusi dan juga tentang perundungan, seperti itu. Mantap sekali ya, kegiatan ataupun organisasi yang kakak ikutin tuh bener-bener mantep lah. Ya kak, gimana sih tips untuk generasi muda khususnya itu biar bisa mendapatkan profesi yang kakak tekuni sekarang, yaitu sebagai influencer? Oke. Untuk teman-teman mungkin kalau misalkan kita pengen mencari sebuah profesi ya, profesi ini tuh ada profesi yang primer dan sekunder. Ada profesi tetap dan tidak tetap ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan yang Kak Davi lihat gitu ya, profesiku saat ini sebagai seorang influencer itu adalah profesi yang tidak tetap. Kenapa? Karena kita mengerjakannya secara fleksibel, tidak terpaku oleh waktu-waktu tertentu. Kan beda ya kalau misalkan pekerja tetap, misalnya kita kerja di kantoran atau mungkin jadi pegawai bank dan lain sebagainya, itu adalah profesi yang tetap ya. Menjadi seorang guru pun adalah profesi yang tetap. Tapi kalau misalkan jadi influencer itu kan terbentuk dari yang namanya GIG ekonomi dan influencer boom ya, dimana kita memanfaatkan waktu luang untuk menghasilkan peluang mungkin atau mungkin uang tambahan serta pengalaman tambahan gitu. Nah kalau misalkan teman-teman pengen nyari yang namanya profesi, kalau misalkan kalian pengen cari profesi sekundernya atau profesi tambahan, profesi lainnya, profesi yang sementara, ketika kalian kuliah, kalian bisa tuh menggali potensi kalian. Contohnya dengan mengikuti organisasi-organisasi yang mungkin terbilang cocok sama kepribadian kalian, minat dan bakat juga. Nah, kalau misalkan kita ngambil rajin ataupun punya minat dan bakat di bidang dokumentasi, editing dan lain sebagainya, kenapa tuh nggak ambil organisasi kemudian di bagian desain? Gitu kan. Nah nanti dari desain dia bakalan terbuka lagi, wah Kak Diva misalnya rajin ngedesain, terus desainnya bagus, terus bakalan dipanggil sama banyak orang, itu akan jadi sebuah profesi sekunder, di mana Kak Diva akan menjadi seorang desainer, ya kan. Nah kemudian untuk jadi seorang profesi yang tetap ataupun primer, caranya mudah, dengan kita mempelajari betul bagaimana sih potensi, minat dan bakat kita ada di mana gitu. Kemudian juga benar-benar mempelajari peluang yang ada. Kalau dulu kita pernah belajar matematika tuh yang namanya peluang dan tidak gitu kan, akan seperti apa nih jadinya kalau di-combine. Terus harus kita lihat juga nih analisis SWOT-nya, apakah kemampuan kita kompeten atau tidak, kemudian lain sebagainya. Terus mencari circle yang sesuai dengan potensi minat dan bakat kita. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bergabung dengan circle yang sama, biasanya kita lebih mudah untuk mendapatkan profesi yang kita tuju. For example, misalnya saya, kenapa sih bisa jadi seorang influencer? Atau kenapa saya sekarang bisa jadi seorang guru? Karena tadi,
saya berangkat dari organisasi ataupun perkumpulan orang-orang yang memang suka mengajar. Akhirnya kenal dengan relasi, kemudian dari relasi tersebut mempercayakan diri kepada saya, Zal, gimana kalau misalkan kamu ngajar di SD ini, jadi guru honorer deh, atau jadi guru tetap deh, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari profesi baik sekunder ataupun primer, tetap ataupun tidak tetap, manfaatkanlah relasi yang kita punya. Mungkin ada satu quote sih dari saya, gini, do your best at every opportunity. If opportunity doesn't come to you, then create it. Artinya, manfaatkanlah kesempatanmu sebaik mungkin. Apabila tidak ada kesempatan yang datang padamu, maka ciptakanlah kesempatan itu. Dengan cara apa? Membangun relasi dan koneksi. Seperti itu. Mantap sekali ya jawabannya. Jadi aku ada garis aku bawahi bahwa kita harus nyari circle kita, karena circle lah yang sangat menentukan arah kita kemana. Kalau misalkan circle kita bagus ya kita akan mendapatkan lingkungan yang bagus juga gitu ya Kang. Oke, berarti ya kita harus bisa cari teman yang ke arah positif gitu ya. Segitu aja Kang wawancara ataupun interview yang saya lakukan ke Akang. Saya mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya dan mau mengucapkan terima kasih banyak ya karena sudah meluangkan waktunya gitu untuk membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah ini. Pokoknya semoga sukses selalu dan selalu diberi kesehatan. Juga ya, semoga tugasnya mendapatkan nilai yang bagus juga, kemudian cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Nama saya Gisan, kelas 3 SD di Sukarasa. Halo, nama saya Gisan. Cita-cita saya jadi YouTuber. Ayah, pengen cita-cita menjadi YouTuber, pengen kayak Atta Halilintar, banyak duitnya. Untuk mewujudkannya harus belajar, membaca buku, terus nonton YouTube yang bermanfaat. Coba jadi inspirasi saya Atta Halilintar, terus Jamon, Diwan, Bukit Fadlu, FDW, Budi Pesunjatu Gaming, sama Upin Ipin. Saya memilih sekolah offline karena banyak teman, bisa bermain dengan teman, dengan tetap muka juga ke guru. Harapan saya menjadi cita-cita YouTuber, membanggakan orang tua dengan mama atau enggak papa, dan semoga aja terwujud, membanggakan orang tua dengan menjadi YouTuber.